Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021 ini, saya akan mengomentari Fadil Muhammad sangat jeli melihat anggaran berkurang, tetapi soal hutangnya ke BLBI pura-pura tidak tahu. Fadil Muhammad selaku Wakil Ketua MPR sangat jeli melihat anggaran tidak ditambah-tambah Menteri Keuangan Sri Mulyani, padahal Wakil MPR tadinya hanya 5 orang dan sudah ditambah menjadi 10 orang. Seharusnya anggarannya bertambah anggaran MPR tersebut. Dan juga sangat jeli melihat kekurangan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, di mana MPR memanggil 2 kali Sri Mulyani tetapi tidak hadir. Lalu Fadil Muhammad minta kepada Presiden Joko Widodo memecat Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Tetapi Fadil Muhammad terkait hutangnya sebesar 130 miliar kepada BLBI pura-pura tidak tahu, malah bilang kepada Sri Mulyani hutangnya sudah dibayar sebesar 130 miliar, sudah dibayar katanya, tetapi tidak bisa menunjuk bukti pembayaran hutangnya, bahwa hutangnya sudah lunas. Jadi ada dugaan Fadil Muhammad ini tidak perlu membayar hutangnya sebesar 130 miliar tersebut, karena dia sudah merasa mengabdi di negara, yaitu di lembaga MPR sebagai wakil ketua. Fadil Muhammad minta kepada Presiden agar Sri Mulyani dipecat, berakibat sangat marah Sri Mulyani. Akhirnya Sri Mulyani mengingatkan Fadil Muhammad bahwa pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo kasus korupsi sebesar 5 miliar. Ini maksudnya agar aparat penegak hukum dapat mengangkat kasus Fadil Muhammad tersebut, diperiksa lagi dan diproses sampai ke pengadilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Itu mungkin dugaan saya, maksudnya Sri Mulyani menyampaikan tersebut karena sudah timbul rasa sakit hatinya. Tentu semua orang akan mencari kelemahan-kelemahan lawannya tersebut. Jadi harapan saya, Fadil Muhammad perilakunya tidak baik. Sebagai wakil rakyat tidak cocok lagi sebenarnya, tidak mau membayar hutangnya. Padahal uang yang dihutangnya tersebut adalah uang rakyat. Dan di samping itu, kasusnya agar dilanjutkan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait korupsi uang negara sebesar 5 miliar tersebut. Apapun alasannya, kalau nanti kasusnya diproses oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan sampai ke pengadilan dan dia ditetapkan sebagai tersangka, tentu dia tidak bisa duduk lagi sebagai anggota MPR, wakil rakyat, sebagai wakil ketua. Tidak boleh lagi, karena orang sudah tersangkut masalah kasus, tidak boleh lagi duduk di lembaga pemerintah, baik dia sebagai ketua ataupun wakil ketua daripada MPR tersebut, karena perilakunya sudah cacat dari sudut hukum. Jadi itulah yang saya lihat, Fadil Muhammad ini sangat peka sekali, dia melihat, sangat jeli dia melihat kekurangan daripada Sri Mulyani tersebut. Dia ada masalah anggaran pun dia sangat jeli melihatnya, karena anggaran daripada MPR tersebut tidak bertambah-tambah, padahal jumlah wakil ketua sudah bertambah dari 5 menjadi 10 dan seharusnya harus bertambah katanya. Sehingga di samping juga jeli juga dia melihat kekurangan bahwa Sri Mulyani sudah dipanggil 2 kali oleh ketua MPR tetapi tidak mau hadir. Akhirnya karena mungkin rasa kesal mereka, maka dia mengajukan
meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memecat daripada Sri Mulyani tersebut. Di samping itu juga Fadil Muhammad ini saya lihat hanya jeli melihat anggarannya. Tetapi kalau masalah hutangnya ke BLBI, dia pura-pura tidak tahu. Malah dia bilang sudah bayar, padahal belum dibayar. Tidak bisa memperlihatkan bukti pembayarannya atas hutangnya tersebut. Jadi yang saya lihat perilaku daripada Muhammad ini mungkin dari awal dia sudah tidak mau membayar lagi hutang BLBI-nya. Padahal itu sudah selama 20 tahun itu. Dan hutangnya terus 130 miliar. Kalau dihitung dengan bunganya selama 20 tahun, mungkin sudah lebih jumlahnya dari tersebut. Sehingga harapan saya sebenarnya, apalagi setelah Sri Mulyani itu diminta dipecat, maka Sri Mulyani pun marah. Akhirnya dia menyatakan atau mengungkap bahwa Fadil Muhammad ini pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait uang korupsi sebesar 5 miliar. Harapannya supaya kasus itu diangkat Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Inilah saya lihat ini. Jadi harapan saya Fadil Muhammad perilakunya tidak baik. Sebagai wakil rakyat tidak cocok lagi sebenarnya. Maunya dan tidak mau membayar hutangnya. Padahal uang yang dihutangnya tersebut adalah uang rakyat. Atau di samping itu kasusnya ada agar dilanjutkan diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo terkait korupsi uang negara sebesar 5 miliar tersebut. Sekian dan terima kasih.